Itu kepada Hafid, itu saya serahkan kepada Ustaz Ahmad Syafri untuk menyampaikan. Ini kita agak santai aja saja. Ya. Silakan. Ada yang bisa ditampilkan untuk memandu pembahasan. Insya Ustaz kita rekam video. Ya. So nanti bagi teman-teman yang belum bisa menghadiri pada hari ini, so tetap bisa mendapatkan substansinya. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim al-malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dan kita sempurnakan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah untuk sangat kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, para sahabat dan orang-orang yang setia kepadanya. Kita langsung saja dalam dialog kebangsaan ini kita akan bicara lebih merujuk pada kondisi kaum muslimin, karena kita bisa melihat bahwa kaum muslimin khususnya di Indonesia itu merupakan komponen bangsa yang terbesar dan sudah seyogianya itu sangat menentukan, bahkan paling menentukan kondisi negara yang kita cintai di Indonesia ini. Sehingga baik tidaknya kondisi kaum muslimin di negara Indonesia itu sangat-sangat sekali lagi menentukan baik buruknya bangsa Indonesia. Oleh karena itu pula menjadi sebuah tanggung jawab kita mencoba melakukan semacam introspeksi diri, dan juga adalah ciri dari sebuah masyarakat yang cerdas, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-kayyis man dana nafsahu amila lima qadam. Orang cerdas itu adalah orang yang mampu mengendalikan, menghisab dan mengintrospeksi dirinya, dan dia bisa melakukan aktivitas untuk sesuatu, ya, sesuatu di sini artinya kehidupan atau kompensasi atau reward ba'dal maut, sesudah kematian. Kalau kita melihat kondisi kaum muslimin, bisa dilihat ahwal muslimin. Saya yakin mungkin di antara saudara-saudara sekalian pernah melihat dan pernah membaca materi ini atau teori ini, dan saya melihat teori ini masih tetap relevan, karena dengan kacamata ini kita bisa menganalisa persoalan-persoalan kita secara lebih detail, insyaallah. Kita melihat bahwa kondisi kaum muslimin, ya, tidak bisa kita pungkiri kita berada pada titik kelemahan dalam dunia pendidikan. Tentu saja kalau kita koreksi, misalkan apa sih ukuran kelemahan itu, bagi kita untuk mengukur kelemahan ini kan harus ada standar yang sudah baku ya di dalam masyarakat Islam. Terutama standarnya itu, ambillah
zamannya adalah zaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya, sampai masuk kepada kejayaan-kejayaan Islam atau yang pernah saya sampaikan ketika Islam menguasai atau menggagas dua renaissance, ya, dua masa pencerahan, yaitu di barat maupun di timur. Yang pertama di timur, yaitu bagaimana umat Islam itu memiliki kekuatan yang luar biasa, mulai dari Makkah, kemudian Madinah, kemudian Umayyah, Abbasiyah, yang kita bisa lihat bagaimana warisan peradaban itu sangat luar biasa. Kemudian ketika pindah Islam bangkit dan tumbuh berkembang di Barat, juga diakui sebagai zaman Renaissance Barat di masa Islam. Nah, kalau kita mengukur umat Islam sebagai produk pendidikan saat itu, ya, jadi kalau kita melihat kok produknya begitu hebat gitu, ya, bisa menguasai ini itu, bisa tumbuh berkembang. Mereka tidak pernah membatasi negara itu pada batas teritorial. Ini satu ide gagasan luar biasa, gagasan global itu sudah ada sejak itu. Apalagi kalau mengacu kepada sejumlah ayat misalkan. Ayat selalu bicara tentang al-ard, bicaranya tentang bumi, bukan lagi bicara tentang satu kawasan misalnya, satu daerah tertentu, tetapi selalu berbicara tentang bumi. Misalkan kalau kita senantiasa sholat Jumat kan fantasyiru fil ardh. Allah memerintahkan kita itu menyebarnya di muka bumi. Ya, bukan fantasyiru fil Madinah atau fantasyiru di Makkah, bukan. Tapi menyebarlah kalian bukan fil jaziratul Arab misalnya. Padahal ayatnya turun kepada masyarakat Madinah waktu itu. Tapi ayat itu justru bicara tentang fantasyiru fil ardh. Artinya umat Islam saat itu juga harus membuka wawasan yang luas tentang bumi. Dan itu dibuktikan pada perjalanan para sahabat yang mereka bisa berpetualang mulai dari Makkah, Madinah, kemudian Yaman, terus masuk ke wilayah Mesir, di mana di situ ada peradaban-peradaban besar. Umat Islam tampil juga di situ. Ya, kita juga kenal bagaimana Cina pun tidak luput dari perhatian Rasulullah SAW. Nah, kalau kita melihat produk pendidikan atau outcome dari pendidikan saat itu mampu menghasilkan sebuah generasi yang luar biasa, maka secara historis, ya, historical standar gitu ya, itulah secara standar kesejarahan ini kita sangat-sangat melihat bahwa ada kelemahan dalam paradigma pendidikan maupun sistem pendidikan di dalam masyarakat kaum muslimin baik di Indonesia maupun di Islam internasional. Nah, kita menyadari bahwa kelemahan pendidikan ini salah satu implikasinya adalah munculnya dha'fu at-thaqafah, lemahnya wawasan. Ya, wawasan termasuk kalau kita bicara tentang wawasan keumatan, wawasan globalitas, wawasan kebangsaan, termasuk wawasan kemanusiaan. Ya, at-thaqafah secara general, secara umum terkait dengan seluruh tatanan kehidupan itu kita bisa membaca dan melihat salah satu ukuran. Misalkan saya tumbuh dan dibesarkan di dunia pesantren, bagaimana waktu itu dan sampai hari ini mungkin pesantren sendiri cenderung membatasi diri dengan kultur masyarakat. Tapi baru belakangan di awal tahun 70-an atau 80-an itu mulai para santri berkembang keluar, bahkan ke luar negeri. Itu pun kadang-kadang juga tidak bisa melewati berbagai persoalan dan problematika pemikiran-pemikiran, baik itu filsafat maupun pemikiran-pemikiran paham-paham yang lain, apakah paham-paham keagamaan termasuk paham-paham persoalan-persoalan yang lain. Ya, apalagi ketika wawasan umat Islam tentang permasalahan-permasalahan di luar konteks keagamaan ansih, misalkan ketika bicara tentang masalah ekonomi, sosial, budaya, politik, dan lain sebagainya. Saat itu kita tidak punya wawasan yang dulu misalkan pernah sebenarnya kalau
saat itu seorang guru, katakanlah guru pesantren, memiliki wawasan terpadu ketika bicara tentang masalah peradilan, bicara tentang kemanusiaan, itu dikomparasikan dengan persoalan-persoalan kemanusiaan yang lebih general lagi dan lebih makro lagi, mungkin kita tidak kaget melihat, ya. Sehingga implikasi dari itu, dari dha'ful thaqafah ini nanti kita juga akan melihat bagaimana tidak sedikit kaum muslimin pada akhirnya terjebak dengan ide, gagasan, dan pemikiran, bahkan teori-teori yang kalau istilah Abu Ridho itu dia bilang ada semacam gegar budaya atau ya shock secara kebudayaan begitu ya. Makanya tidak sedikit, mohon maaf misalnya ketika dulunya sangat nyantri gitu, begitu dia masuk ke dunia pendidikan yang kulturnya adalah kultur Eropa Barat, ya tidak bisa bertahan dengan kultur kepesantrenannya yang kental dengan yang namanya zikir, sholawat, sholat dan seterusnya. Bahkan ada di antara mereka yang cenderung melepaskan tradisi-tradisi ini. Ya, tinggal tradisi itu hanya dalam konteks pemikiran saja yang mereka pertahankan sebagai sebuah jargon kehidupan tradisional yang dianggap begitu baik. Sementara komitmen terhadap nilai-nilai keislaman yang selama ini secara kultural ditanamkan di dunia pesantren itu tidak bisa lagi dipertahankan dalam kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, kelemahan taqwa juga sangat berimplikasi pada kelemahan yang ketiga, yaitu dha'ful takhalluf. Saya ingin bertanya kepada silakan antum semuanya, kira-kira perencanaan antum ke depan itu apa saja sih? Kira-kira kalau setelah studi ini ngapain aja? Apakah mau jadi dosen? Apakah mau jadi A, B, C, atau apa? Gimana Pak Akil? Ya, kandidat doktor kita yang sama. Ini boleh saya tahu atau kami tahu begitu ya? Boleh kan? Apa kira-kira perencanaan Pak Akil? Nah, saya juga baru memahami pentingnya at-takhtir ini sebenarnya dari satu hadis ketika salah seorang pakar manajemen dalam manajemen Islam tentu saja dari Emirat Arab memberikan semacam pelatihan tentang strategic planning. Begitu terkagum saya dengan konsep strategic planning yang dipaparkan oleh beliau, yang tentu saja juga mengadopsi dari pemikiran-pemikiran orang lain, termasuk pengalaman di masyarakat barat. Dan dia menutup ungkapan itu dengan sebuah hadis innamal a'malu binniyat, yang mengatakan semua konsep ini, saudara-saudara sekalian, sebenarnya sudah ada desainnya sebagaimana diungkapkan oleh Nabi. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niat. Niat itulah strategi planning yang sebenarnya. Kita merencanakan itu bukan hanya saya mau ke sana, saya mau ke sini, saya mau sholat, saya mau melakukan ini. Itu kan sesuatu yang kita baru punya keinginan dan mau melakukan sesuatu. Tapi akan jauh lebih hebat kalau belajar dari misalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menjelaskan kepada Nabi Muhammad SAW, kalian itu mau jadi apa sih? Kira-kira the vision, ya, visi satu-satunya message dari Rasulullah SAW apa sih sebenarnya? Risalah Nabi. Ternyata ada pada ayat kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu akan menjadi manusia terbaik. Bahkan dengan bahasa fi'il madhi. Fi'il madhi itu kan menjelaskan tentang kata kerja yang sudah berlalu, padahal itu belum terjadi atau sedang dalam proses terjadinya. Tapi Allah mengungkapkannya dengan bahasa kata kerja yang past tense. Itu menunjukkan dalam analisa para ulama, kalau ada ungkapan dengan ungkapan fi'il madhi, padahal itu masih sedang berjalan, apalagi yang bakal terjadi, itu menunjukkan istilahnya itu insya Allah terjadinya kepastian akan terjadi. Ya, ditahaqquqi wuqu'ihi. Jadi bakal tahaqquq, bakal nyata terjadi. Ya, itu bahasa-bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi contoh lain, saya suka mencontohkan Kang siapa? Ilman yang pakai ain, kalau pakai hamzah ilman itu jadi sakit. Kalau ilman ya alamun, ya alam itu kan rasa sakit. Kalau ilman menjadi berilmu. Nah, saudara sekalian, contoh saya berangkat dari pengalaman misalkan ketika pindah ke Depok, ya saya pindah dengan dengan takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, menikah dengan orang Depok yang namanya Ibu Suryati ini bersama saya hari ini, dan putrinya yang di sebelah, putri kami yang di sebelahnya sekaligus mengenalkan. Dan waktu itu kita bicara tentang sebuah tata ruang. Waktu itu saya tidak pernah tahu apa itu tata ruang dan untuk apa tata ruang. Padahal kalau kita lihat sejumlah ayat maupun hadis itu sangat kaya bicara tentang tata ruang. Nah, karena kita tidak tahu tata ruang, apa manfaatnya, kemudian seperti apakah terjadinya sebaran masyarakat nanti di sana, potensi yang bakal berkembang apa, jangankan sejauh itu, kami tidak. Kita baru merasakan ketika di awal tahun 90-an, kemudian memasuki awal-awal tahun 2000-an begitu. 2000-an kita mulai bergerak, masuklah sedikit-sedikit dalam dunia bisnis, pendidikan dan sebangsanya. Kita perlu lahan dan tanah. Kok bergerak cepat begitu? Ini kena, ini segala macam, harga begitu naik. Sementara kalau kita bertanya ini tanah milik siapa, milik siapa, milik siapa, itu mereka sudah menguasainya secara konon. Bumi Serpong Damai itu lahannya itu dibeli di awal-awal tahun 80-an. Itu mereka sudah membeli lahan itu dan membuka lahan di awal-awal tahun 80. Ya. Depok kemudian menjadi kota dan berkembang sampai hari ini. Momentumnya di tahun 70 ketika dibuka Perumnas. Nah, ini barangkali yang dikenal dengan istilah tatanan dunia baru, kata orang. Ya, di awal tahun 80-an kita mengenal bahasa. Nah, rupanya bahasa tatanan dunia baru itu kan bahasa yang dikenalkan oleh Amerika dalam perspektif Amerika. Inilah dunia baru menurut kami, karena mereka yang merencanakan. Kita tidak merencanakan bumi ini, dunia ini. Jadi kalau tadi misalkan mafia berkelahi itu merencanakan ekonomi Indonesia begini, memang pada akhirnya Indonesia itu di tangan orang-orang yang telah merencanakan ini. Walaupun sebelumnya tetap kembali kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menarik kalau di dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah versi Asy'ariyah itu qada itu ada qada mubrom, ada qada mu'allaq. Ada ketentuan yang sifatnya sudah mubrom. Mubrom itu tanpa ada semacam kompromi dari seorang manusia atau unsur manusia, Allah tetapkan aja. Saya jadi laki-laki, kemudian yang lain jadi perempuan, itu mubrom. Ya, kita tidak bisa tawar-menawar dalam hal ini. Walaupun ada usaha yang belakangan kalau pengen punya anak laki-laki, misalkan ya kira-kira masa subur yang terakhir katanya. Halo, sudah menikah? Sudah menikah? Belum. Kalau masih belum juga. Oh dokter belum. Begitu pertanyaannya. Belum juga. Yang sudah belakang sudah. Belakang sudah ya. Ini putra kan ya? Ya, alhamdulillah. Pertama, kedua, anak pertama ya. Alhamdulillah. Jadi,
anak kita seusia ini sudah bisa ikut seminar seperti ini. Iya betul, itu sebuah anugerah dari Allah SWT. Itu akan terjadi percepatan nanti pada cara berpikir anak kita. Saya merasakan itu, anak-anak kita beda. Saya dulu nggak kenal dengan namanya demonstrasi politiknya, tapi anak-anak kita sudah tahu. Ya, tahu tentang demonstrasi, tahu tentang partai, tahu tentang politik, tahu tentang BBM naik. Jadi gara-gara BBM naik, itu anak-anak bisa ngomong begitu. Ya, ada usianya belum genap 5 tahun, belum genap 6 tahun. Ya udah tahu. Ya. Itu kan sebuah percepatan informasi. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi ketika saat itu kita ke sana, Margonda Raya itu dulu sudah Margonda ya namanya, waktu masih kecil, belum masih Jalan Pasar Minggu. Dulu namanya Jalan Pasar Minggu. Lalu kenapa diganti dengan Margonda? Kita tidak mengenal siapa yang mengganti. Dan Margonda itu apa artinya? Nggak tahu juga. Sampai orang Depok asli beliau itu nggak tahu Margonda itu. Dan kita juga nggak tahu siapa yang mengganti namanya. Jalan Pasar Minggu dulu, Depok Pasar Minggu itu. Nah, tanah di sekitar itu tidak sampai 20.000, 30.000, dan orang juga tidak ada yang berminat membeli di pinggir jalan. Tapi sekarang berapa harga? Sudah di atas 10 juta. Dan itu pun sudah susah nyari. Rata-rata sekarang penawaran sudah di angka 15 per meter. Ya. Jadi, saudara-saudaraku sekalian, saya kemudian berpikir dan merenung. Saat itu kenapa saya tidak menguasai tanah yang waktu itu masih muda? Kira-kira jawaban yang saya bisa lakukan adalah saya mengatakan bahwa saya tidak bisa menguasai lahan itu bukan karena saya tidak punya uang, walaupun benar saat itu tidak punya uang. Tapi persoalannya justru karena tidak ada sebuah ide gagasan dan perencanaan untuk menguasai lahan itu. Ini konsep yang kemudian sering muncul kalau dalam dunia pembentukan anggaran kami di PDRI maupun di DPR. Itu kan sekarang dalam konteks pembuatan anggaran ada yang di bidang keuangan di sini. Ya. Mas Irman ya. Jadi ada istilah money for function. Jangan function for money. Kemarin kita singgung istilah. Nah sekarang kalau money for function, kita ciptakan dulu fungsi. Fungsi apa? Kita bikin aja. Jalan ini kita fungsikan sebagai jalan utama, maka uang pun mengalir di jalan. Dan sekarang untuk jalan raya Margonda Raya itu putaran seharinya itu entah berapa puluh miliar per hari atau mungkin ratusan miliar. Jadi money ikuti fungsi. Itu contoh sederhana. Nah, begitu halnya kita pada saat kita ingin merencanakan. Innamal a'malu binniyat. Coba, ketika saya tidak berniat untuk tinggal di Korea, saya cukup mau kuliah saja. Kalau sudah selesai kuliah, kira-kira 5 tahun, nah, ya saya pulang. Kira-kira pola pikir itu bisa mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk membeli rumah di Korea? Oke, ngapain beli? Kok saya cuma 5 tahun di sini. Nanti habis 5 tahun, kemudian Anda daripada pulang saya coba cari pekerjaan, mulai kerja setahun 2 tahun. Enak juga 3 tahun. Karena berpikir hanya bekerja untuk setahun 2 tahun, Anda pun tidak pernah berpikir untuk tetap tidak mau membeli rumah. Betul begitu, Pak Akhir? Jadi mindset kita sudah dibentuk sampai di sini. Jadi money yang kita cari pun ya sebatas apa yang saya ingin lakukan. Jadi kalau saya ingin bikin acara cukup dengan menghadirkan 100 orang, dialog biasa saja, ya saya tidak perlu
dana sampai 1 miliar. Tapi ketika kita sudah merancang sebuah fungsi, sebuah perencanaan dan pekerjaan itu adalah pekerjaan besar. Saya ingin bangun rumah ini, insya Allah kira-kira 10 lantai. Beda dengan niat kita pada saat kita, ya saya ingin bangun rumah 1 kamar dulu cukup lah. Kira-kira gimana? Inilah arti nama awal ini. Kira-kira dasar itulah yang coba kita renungkan bersama-sama. Saya ini di Indonesia mau jadi apa dan siapa dan apa yang bisa saya lakukan di Indonesia. Kalau Anda mengatakan misalkan, saya cukup menjadi pengajar aja. Saya ingin jadi dosen yang baik di kampus, saya didik anak-anak dengan ilmu yang saya bidangi. Insya Allah, kira-kira cukup dengan cara seperti itu. Lalu, pada saat kita berhadapan dengan persoalan-persoalan kebangsaan, terkait dengan konflik horizontal, terkait dengan turbulensi ekonomi, siapa yang bisa menenangi itu? Dia akan mengatakan, itu bukan bidang saya. Bidang saya cukup sebagai seorang dosen bidang fisika saja. Ini juga sangat-sangat berpengaruh. Oleh karena itu, mohon maaf kalau tadi saya bertanya kepada Bang Akil, Mas Akil atau Bang Akil? Kang Akil sudah di Bandung. Kang Akil tadi Kediri, Mas Akil ya, Kang Mas ya, Mas Akil. Saudara-saudara sekalian, kira-kira seperti itu saya melihat. Jadi pada akhirnya, kalau kita ingin melakukan semacam rekonstruksi dari permasalahan yang ada, kemudian kita balik, akhirnya kan ngurus ke belakang. Maka paling tidak yang menjadi pikiran saya kalau sekarang kita akan mengambil at-tarbiyah, pendidikan sebagai dapur yang mengolah seluruh keperluan-keperluan kita, termasuk penyiapan sumber daya manusia, maka harus terjadi perubahan itu di dalam konteks pendidikan itu sendiri, baik formal maupun non formal. Akhirnya, mohon maaf misalkan saya mencoba melakukan semacam pembenahan dalam yayasan pendidikan yang saya kelola, yayasan pendidikan Al-Qur'an di Depok itu, yang alhamdulillah selama kurang lebih sekitar 7 tahun, walaupun dikandalkan di baru SDIT, kita meluluskan anak-anak yang luar biasa dan lumayan cukup berprestasi di mana-mana. Kalau dia masuk SMP manapun relatif muncul dan unggul di sekolah ini. Tapi kita tidak melihat itu sebagai sebuah kepuasan. Kenapa? Ketika mereka tidak bisa membaca Al-Quran dengan baik, kami sedih. Karena SDM unggulan dalam perspektif Islam itu manakala mereka itu menjadi SDM yang betul-betul menguasai ide-ide Quran itu. Sehingga kami mencoba sekarang itu menyiapkan sebuah kurikulum utamanya dalam lingkungan yayasan kami adalah, pertama adalah kurikulum Al-Quran, hafal Quran. Kita target SD 10 juz, SMP 10, SMA 10. Tapi ke depan kita ingin mencoba, mungkin di antara saudara-saudara sekalian suatu saat kalau punya anak, ya, kalau sudah menikah ya, Kang Habib, Kang Hadi, Bang, ya. Kalau kita nanti misalkan bisa nggak begini di zaman supremasi pengetahuan Islam atau para ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Al-Farabi dan sebelumnya, masa penguasaan mereka terhadap ilmu pengetahuan Islam mulai dari Quran, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, itu boleh dikatakan selesai di usia 20 tahun. Bahkan ada yang selesai di usia 15 tahun.
Orang kayak Imam Syafi'i itu di usia 15 tahun itu sudah diizinkan memberikan fatwa. Dan di usia 20 tahun dia sudah direkomendasikan oleh Al-Imam Malik sebagai gurunya untuk membahas tentang muwatta dan berfatwa kepada masyarakat. Usia 20 tahun. Saat ini. Nah, bagi yang memiliki kecenderungan kepada bidang ilmu pengetahuan lain seperti Al-Khawarizmi misalkan, dia menguasai tafsir, hadis dan lain sebagainya. Tapi di usia berikutnya, katakanlah di usia 20 tahun ke atas, mulai dia mempelajari namanya matematika, aljabar, fisika, biologi, kimia, sampai di usia 30-an itu seluruh bidang ilmu dikuasai dengan sangat sempurna. Wajar kalau dia mengeluarkan sebuah ensiklopedia ilmu pengetahuan yang sangat-sangat banyak sekali. Bukan hanya tebal, tapi berjilid-jilid. Cukup dengan satu orang yang bernama Al-Khawarizmi. Bukan sebuah tim. Ensiklopedia Amerika disusun oleh sebuah tim. Ini ensiklopedia ilmu pengetahuan yang disusun oleh satu. Dan manuskripnya masih ada di perpustakaan Rusia. Informasinya begitu. Satu orang mumpuni di bidangnya. Muncul misalkan orang seperti siapa? Ibn Rushdi. Ibn Rushdi di barat dikenalkannya, dimunculkan sebagai seorang filosof. Tapi di dunia Islam seperti di Andalusia, Ibn Rushdi itu dikenal sebagai seorang faqih, ahli fikih, dan dia menyusun sebuah kitab Bidayatul Mujtahid, permulaan seorang Muslim. Tebal bukunya sedikit, mengkomparasi seluruh mazhab dalam dunia fikih. Tapi di barat dia dikuasai, dikenalkan sebagai seorang filosof. Begitu halnya dengan Ibn Khaldun. Ibn Khaldun di barat dikenal sebagai seorang bapak sosiologi dunia. Tapi dalam masyarakat Muslim, dia pun dikenal seorang ahli dalam bidang fikih, hadis, tafsir. Pertanyaannya, mungkinkah pendidikan kita mengulang untuk menghasilkan outcome seperti itulah? Yang bergerak di dunia pendidikan, terutama para dosen. Kemarin saya telepon salah seorang dosen di UI. Saya punya gagasan begini, kira-kira bisa nggak? Boleh, Om, kita coba. Jadi kira-kira begini. SD hafal Quran 30 juz, SMP paling lambat dia sudah menguasai bahasa Arab dan bahasa Inggris dengan baik. Kelulusan standar sebagaimana tuntutan Kemendiknas, ya, tetap dipenuhi sampai dia lulus. Nah, bagi yang bisa mengejar menguasai Al-Quran ditambah dengan bahasa Arab, bahasa Inggris di usia 12 tahun lulus SD, kita mulai mengenalkan matematika kepada dia di usia 13 tahun atau kelas 7. Kalau bisa 1 tahun full dia belajar matematika. Terus masalahnya metodenya saja supaya tidak membosankan. Pertanyaan saya kepada saudara-saudara sekalian di sini, bisa nggak sih belajar matematika full dalam waktu 1 tahun dan dia bisa menguasai? Halo? Jangan dicampur dengan ilmu lain dulu. Halo? Bisa nggak kira-kira? Bisa. Ini sekaligus tantangan. Fisika tahun kedua, tahun ketiga kimia, tahun keempat biologi. Jadi begitu lulus daripada SMA, dia sudah menguasai sekian banyak ilmu pengetahuan. Sekarang kan campur aduk tuh. Ada yang cuma 2 jam, 4 jam, 4 jam, 4 jam semuanya. Semuanya tidak ada yang menarik. Membangkitkan semangat dia menjadi seorang ilmuwan tidak tutup. Baru ketemu nanti setelah lulus. Begitu masuk di kuliah S1, kita baru merasakan, oh iya, saya perlu belajar matematika. Nah, sampai pada akhirnya pendidikan sendiri pun tidak punya perencanaan. Repot. Apalagi kalau sudah bicara tentang membangun bangsa.
Nah, konsep di sini, saudara-saudara sekalian, dalam konteks perencanaan ini kan, kalau dalam tatanan atau tata negaraan kita bicara tentang Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, kalau orang-orang yang merencanakan itu tidak mengenal nilai yang hakiki dalam sebuah negara, sebuah bangsa dan masyarakat, how to plan? Bagaimana dia merencanakan sebuah pembangunan sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Yang terakhir adalah lemahnya perencanaan itu pun kemudian disusul dengan lemahnya penataan dan organisasian. Mohon maaf, sekalipun ada ormas, ada orpo, tapi belum mewakili sebuah representasi daripada umat Islam yang representasi. Maka cenderung kita tidak bisa mengorganisasi kelompok-kelompok itu sendiri. Ya. Nah, disitulah kan kemudian pada saat kita masuk di tatanan kenegarawanan misalkan, muncullah di antara kita kaum muslimin ada yang menjadi seorang presiden, juga tidak bisa berhasil menyatukan komponen bangsa. Beruntung kita bersyukur kepada Allah masih punya yang disebut salah satunya adalah Pancasila. Ya, kalau dirujuk ke situ kita bisa melibatkan komponen bangsa seluruh Indonesia untuk yuk terlibat bersama-sama membangun bangsa. Ya, dengan cerdas kita bisa memilih dan memilah mana yang substantif dan mana yang simbolis, mana yang menjadi inti permasalahan dan tujuan, dan mana yang menjadi sarana. Ya, sehingga pada saat muncullah konsep demokratisasi atau demokrasi, kita akan melihat dan memposisikannya apakah demokrasi ini dijadikan sebagai tujuan ataukah hanya sebuah sarana pencapaian